kebohongan. Ini hal yang baru, kebohongan itu maksudnya gitu. Itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar. Dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Nah, jadi ada yang mempersoalkan, oh ini bohong nih. Nah itu yang tadi, dua-duanya mempersoalkan itu. Kemudian ada satu lagi, ini tambah dua lagi, ini pelaporan. Yang mudah-mudahan udah terakhir kan, saya udah umumkan hari ini, hari terakhir. Nah itu sudah kita periksa walaupun nanti kita panggil untuk didengarkan keterangannya di dalam sidang terbuka. Satu dari BEM Universitas NU, satu lagi dari pengacara Alamsah. Nah itu besok kita akan periksa. Tapi saya lupa tadi ada pelapor yang lain yang mempersoalkan, nah ini agak berbeda juga, pembiaran. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan, padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan. Nah sehingga 99 itu dituduh semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Nah, makanya kita tanyain satu-satu. Ya masing-masing punya alasan. Tapi dari 6 hakim konstitusi yang sudah disidangkan sampai hari ini, itu tidak ada yang sempat menyebut soal pembiaran ini, nggak alasan? Ya sudah kita tanya, ada yang dinamika di dalam itu kan macam-macam. Nanti biar kami nilai lah, ya jangan dulu dikemukakan. Jadi 9 hakim itu masing-masing berbeda-beda gitu. Jadi ada saja nanti yang ternyata benar kok ikut memberi pembenaran, tapi ada juga yang sudah mengingatkan tapi tidak efektif. Ada juga yang pekewuh gitu-gitu. Ya, jadi itu substansi yang akan kami nilai nanti. Dari seluruh laporan, ini kan apakah ada saya baru bicarakan mengenai isu-isu yang dimasalahkan. Prof, tadi kan Pak Hartoyo hanya diperiksa 20 menit, paling singkat dibandingkan hakim yang lain. Katanya hanya dikonfirmasi beberapa. Apakah memang MKMK sudah ada titik terang gitu, udah mulai firm soal? Ya itu tadi kan sudah saya bilang waktu di sidang. Kami sebenarnya sudah lengkap. Bukti-bukti sudah lengkap. Cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa, mengadakan sidang untuk pelapor yang belum kita dengar. Siapa tahu ada hal-hal baru seperti tadi muncul hal baru. Mereka menuduh ada kebohongan. Nah misalnya gitu. Kan harus kita tangkapi juga. Ada dugaan juga nggak soal mungkin lobby-lobby terkait putusan MK antara para hakim ini, Prof? Ya nanti dilihat aja. Tapi kalau selama diperiksa tadi adakah pertanyaan? Dilihat kayaknya nggak ada itu. Di pelaporannya tuh. Anda baca laporan kan terbuka. Jadi kita hanya berdiri tolak dari laporan. Itu satu. Yang kedua kita bisa juga dapat temuan. Jadi kita tidak hanya menilai isi laporan tapi juga temuan. Misal saya nyebut terus Tempo ini ya. Itu Tempo itu kan jelas sekali, detail sekali. Nah itu kan kita periksa juga substansinya. Itu jadi temuan. Nggak ada yang melaporkan Tempo, nggak ada. Tapi itu kan jadi temuan. Tapi sengaja kita nggak usah panggil, kan mereka bisa punya hak untuk tidak mendiskus informasi media. Kita hormati kebebasan pers, gitu kan? Prof, dari 10 isu yang Prof bilang sudah diklarifikasi. Oh sudah tambah satu lagi, pembiaran jadi 11. Ya, itu udah berapa persen yang maksudnya udah Semua sudah kita klarifikasi kecuali yang baru-baru tadi soal pembiaran. Ya Pak, ini tadi sudah kita tanya juga soal itu. Maksudnya terang benderang melanggar atau tidak? Sepanjang menyangkut isu yang dilaporkan kemarin,
sudah terang, tapi sekarang tumbuh berkembang baru-baru lagi. Prof, Ya nanti kita nilai di putusan hari Selasa itu. Prof, tadi di sidang disampaikan sudah memeriksa CCTV. Itu boleh tahu CCTV apa aja Prof yang dilihat? CCTV, yaitu bagian dari itu persoalan Cabutan berkas. manajemen registrasi dan persidangan. Jadi soal kejanggalan registrasi penahanan. Iya, itu kan dipersoalkan. Itu heran saya, itu siapa namanya? Siapa namanya kemarin tuh? Detail sekali dia. Gitu. CCTV saat RPH juga diperiksa juga. Enggak, CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Prof, DPR. Ya kita periksa apa salahnya di mana. Kan belum tentu salah juga. Prof, DPR kan sudah direvisi PKPU berdasarkan putusan MK. Itu bagaimana berkonsekuensi terhadap hasil putusan MK itu tidak? Ya kalau DPR itu kan wajib dikonsultasi oleh KPU. Jadi KPU itu wajib berkonsultasi dalam membuat perubahan PKPU. Tapi konsultasi itu tidak mengikat. Jadi sebetulnya itu kan soal pekewuhet aja. Jadi misalnya DPR berpendapat A, tapi KPU itu misalnya memutuskan tetap B, bisa aja. Tapi KPU diwajibkan oleh undang-undang untuk berkonsultasi dan itu mereka sudah lakukan. Apalagi kalau DPR mengatakan setuju, ya berarti sudah nggak ada masalah. Sehingga putusan MK itu akan dijalankan oleh KPU dengan dua kemungkinan. Mengubah secara formal peraturan KPU dengan memasukkan amar putusan MK, atau yang kedua seperti yang sudah dilakukan kemarin ini, peraturan KPU-nya tetap tapi dibaca dalam kaitan dengan putusan MK. Oh, itu bisa. Itu yang sudah ada di surat edaran dan itu persis seperti putusan MK mengenai KTP tempoh hari. Karena waktunya nggak sempat lagi, jadi surat edaran aja dan itu bisa. Ya kan? Jadi artinya membaca putusan itu yungto putusan MK gitu. Prof, tapi misalnya Jadi nggak usah sulit-sulit lah hukum itu. misalnya putusan etik ini membatalkan putusan MK yang kemarin. Nanti bagaimana keabsahan PKPU? Ya kan belum, baru Selasa. Kan masih banyak tadi saya itu ada pemohon yang tadi Renault. Mana logi anunya? Seperti Pak Denny itu kan sudah mengeluarkan argumentasinya, Kals juga begitu. Intinya, pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim, lalu membatalkan putusan, itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hanya sekedar emosi, sekedar, ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara secara benar. Jadi secara hukum. Bisa terbuka peluang itu. Bukan soal bisa, saya harus diyakinkan dulu. Mana? Sekarang udah yakin belum? Belum yakin. Tapi katanya biologis katanya. Ya logis itu kan belum tentu benar. Logis itu kan masuk akal tuh. Cuma kan belum tentu benar. Gitu loh. Prof, Ya kan? hasil sidang MK ini bisa berdampak sejauh apa pada putusan MK sebelumnya? Karena kan di DPR juga kemarin Komisi 2 sudah menyepakati soal putusan MK. Nah ini bisa berdampak sejauh apa sebenarnya hasil sidang MK? Iya, kalau putusannya maunya itu Pak Denny, ya tidak sah. Berarti sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 7 itu di RPH lagi oleh majelis yang berbeda, artinya 4 orang. Ya kan? Nah, ketua nggak ikut jadi 4-4 lah. Kalau 4 orang, ya ketua majelisnya siapa? Ketua majelisnya wakil ketua. Ya berubah putusannya. Tapi udah keburu Tetap. diputusin di DPR nih. Hah? Tapi di DPR sendiri Komisi 2 Itu lain. Itu soal perubahan per KPU. Lain lagi, ini kan soal putusan MK. Ini kan kita pakai teori-teori ini. Ya, kalau Anda tanya, apa saya udah yakin? Saya belum yakin. Dari Profesor Denny sudah paling logis itu. Profesor cuma saya belum yakin. Jadi kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim
kok kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Itu loh. Prof, untuk besok agendanya Hah? hakim yang tersisa itu yang Nah, tiga lagi jadi siapa lagi yang belum ya? Pak Daniel, Pak Guntur, Pak Guntur. Pak Wahid. Pak Wahid gimana? Oh iya, Pak Wahid itu kita periksa khusus. Tapi ada satu lagi, kita akan periksa juga panitera. Dan terakhir kita akan periksa sekali lagi ketua. Itu besok semua, Prof. Ya, hari Jumat. Hari Jumat. Mm-mm. Konfirmasinya 3. 3 hakim dan ada 5 perkara. 5 apa 10 gitu. Ditanya aja sama Pak. Pak Wahid gimana tuh Pak pemeriksaan khususnya? Ya Pak Wahid kita periksa juga supaya adil. Jadi nanti kami berdua aja. Iya. Yang memeriksa ya? Iya. Tadi kan waktu kita memeriksa hakim dia diem aja. Ya kan semua teman dia kayaknya. Makanya kita akan periksa khusus. Tapi kan begini, tidak semua 9 itu pasti salah semua. Enggak. Ada aja nanti yang misalnya terbukti melanggar kode etik. Tapi ada kan yang enggak. Nah yang enggak itu, kalau yang melanggar 3 kemungkinan. Yang paling ekstrim itu diberhentikan tidak hormat. Gitu loh. Tapi yang paling ringan teguran. Nah, kalau dia itu tidak terbukti, ya kan? Nah, itu bisa direhab. Karena 9 ada berapa itu yang menuduh 9-9-nya melanggar kode etik semua. Tapi kalau dari pengalaman kami di DKPP, ada juga yang kita puji. Gitu loh. Jadi ada yang dilaporkan melanggar kode etik, tapi orangnya itu berjasa, maka kita puji, bukan hanya direhab tapi dipuji. Nah, gitu loh. Yang tanggal 7 besok berarti semua pengaduan udah diputus atau Iya, cuma yang iya, insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Tanggal 7 itu diputus gitu. Ya bisa itu fokus hanya untuk perilaku hakim. Bisa juga misalnya nanti ada akibatnya terhadap ya kan pendaftaran capres, maka ada kesempatan untuk terjadinya perubahan 1 hari tanggal 8. Nah nanti gimana putusannya, jangan tanya dulu. Ya kan kita ini masih harus mencari keyakinan. Nah jadi yang 3 orang ini harus diyakinkan dulu. Masih ada kesempatan. Prof, kalau soal reshuffle hakim MK apa tanggapannya? Reshuffle hakim MK. Oh yang diusulkan Pak Arif. Arif 99-nya. Nah saya rasa karena emosi aja itu. Kalau 99-nya mekanismenya bagaimana? Ini kan bisa mengganggu. Nah pemilu 3 bulan lagi loh. Mekanisme pemilihannya dari presiden, pemilihan oleh DPR ribet itu, Mahkamah Agung ribet itu. Jadi saya rasa udahlah kita tegakkan dulu kode etik ini, ya kan. Mudah-mudahan nanti kepastian hukum yang adil itu akan terwujud, mengarahkan ya pengertian publik untuk persiapan pemilihan umum. Prof, ada juga soal laporan rangkap jabatan gitu ya di DPD RI kalau Prof. Ya, saya kan dipersoalkan. Ya ini kan bukan pejabat negara. Yang dilarang itu jadi pejabat negara. Ini kan cuma 1 bulan. jadi sah-sah Jadi 1 bulan pun bisa kita laksanakan 2 minggu sudah. Habis itu udah selesai. Ini kan ad hoc. Jadi nggak ada masalah. Cuman orang nyari-nyari aja. Nyari-nyari alasan. Ya biasalah itu. Prof, penegasan Prof, berarti sudah ada titik terang terhadap apa sebenarnya yang terjadi pada putusan 9. Ya kalau masalah internal itu, ini kan masalah lebih luas dari sekedar putusan 90. Ada banyak masalah di intern MK ini harus dibenahi di antara 9 hakim. Harapan kami ya, terutama saya sebagai ketua pendiri, ya kita berpesan supaya bersembilan itu harus punya independensi sendiri-sendiri, tiang 9 itu. Tapi dengan kemandirian masing-masing, silakan berdebat, silakan berbeda pendapat keras,
Tapi begitu udah putusan, ya sudah harus saling menghormati, jangan sampai keluar perbedaan pendapat itu. Gitu loh. Ini perlu menjaga kolegialitas, kohesivitas, karena 9 tiang itu mencerminkan 9 cara berpikir masyarakat plural kita. Jadi harapannya itu supaya mereka jangan sekedar ya menangani perkara itu malas gitu loh mendiskusikan substansinya, berdebat keras, godok-godok meja, bagus itu. Cuma kalau sudah putus, ya udah bersatu. Ini kan kita bernegara, bukan jangan baper, ya kan? Hakim itu harus atas nama kenegarawanan. Negarawan itu orang yang udah selesai, nggak cari memanfaatkan jabatan untuk dapat kekayaan lebih banyak, tidak juga untuk dapat jabatan lebih tinggi. Gitu loh, negarawan itu begitu. Ya, oke. Bocorin dapur itu nggak bisa ditoleransi itu, Prof. Apa tuh? Bocorin dapur RPH itu nggak bisa ditoleransi. Nah, itu termasuk masalah, nggak boleh itu. Ini kan harus kolektif, kolegial, bersembilan, dan masing-masing adalah tiang keadilan, tiang kebenaran konstitusional. Makanya tiangnya sendiri-sendiri. Tidak ada gedung gotik yang jumlah tiangnya itu ganjil, kecuali MK Republik Indonesia. Semua yang lain-lain itu Mahkamah Agung Amerika, Mahkamah Agung Jerman, semuanya kalau nggak 4 tiangnya 6, 8, 10. Kecuali Indonesia karena punya sejarah Wali Songo. Nah itu. Jadi maksudnya itu 9 hakim ini sendiri-sendiri. Yuk ngotot silakan atas nama aspirasi, ya, pendapat, rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Ada 9 aliran, diwakili oleh masing-masing hakim. Tapi kalau udah putus, Anda harus bersatu. Anda itu bukan manusia biasa. Ya, candanya itu kalau dulu kan suka ini kayak malaikat aja. Bukan, malaikat kan banyak. Ini kan cuma 9, jadi agak di atas malaikat dikit gitu loh. Jadi nggak boleh sembarangan, jangan baperan. Kalau dilakukan berarti itu pelanggaran ringan atau sedang atau? Wah, kamu ini sudah nebak-nebak putusannya nanti dong. Nanti nggak seru kalau sudah diungkapkan dan nggak boleh saya ngomong. Makasih, Ya, Bro. oke ya. Iya, iya.